kalian imani metong Tuhan masuk surga. Gak berbobot pertanyaannya. Bukan bunyi lagi ngeludahin masuk surga. Halo, Bang Sofian. Daniel, Islam Kristen? Ya, Kristen. Oke, diskusi kita Dinda ya. Ya, itu maksudnya tema Bang, Maria tidak melahirkan Kristus itu gimana tuh? Oke, karena gini Dinda, di dalam Lukas 1 nomor 31, ketika malaikat mengkabarkan kepada Maria, ibu yang mengandung itu, dia katakan, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah kau beri dia nama Yesus, bukan Kristus. Jika ada dalam Bible dikatakan Maria mengandung atau melahirkan Kristus, adakah ayat dalam Bible di mana dikatakan Maria melahirkan Kristus? Bukankah setahu saya itu gelar Yesus itu sebagai Kristus itu? Nah, gelar Yesus itu adalah Kristus kan? Iya. Nah, oke. Sementara dalam Lukas 1 nomor 31, ketika malaikat mengkabarkan kepada ibu Yesus perihal tentang hamil dan melahirkannya mamanya, adakah dikatakan Kristus? Adakah diberi gelar Kristus? Tidak ada. Kalau tidak ada kan? Ya. Tidak ada kan? Oke. Maka jadi pertanyaannya, siapa yang memberikan Yesus itu gelar Kristus? Siapa? Saya juga kurang tahu tentang itu. Coba siapa? Hah? Yang memberikan Yesus itu gelar Kristus siapa? Dan ketika Yesus mendapatkan gelar Kristus seperti dalam KPR 2 nomor 36, ya, apakah Kristus di situ adalah anak Maria yang dilahirkannya? Anak siapa? Di kitab suci gitu. Iya, di kitab suci. Di Bible lah. Nah, di Bible. Tidak ada ayat-ayatnya seperti itu. Tapi abang ini aku tengok sama kayak Onenes sebelah gitu. Kitabmu. Ajaran Onenes itu kitabmu. Bible gitu. Aku nggak pernah bilang kitab Bible-mu. Iya, Bible. Sama gitu kayak ajaran aliran sebelah, sekte sebelah sama menanyakan gitu. Kitabmu, bacamu kitabmu gitu. Ini si Daniel ini kinclong mukanya loh. Daniel laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Keperempuan-perempuanan enggak? Hah? Iya, enggak. Oh iya, enggak. Apa gitu lucu? Enggak lah, ada bang ini. Udah gak usah malu-malu lah. Enggak. Hah? Enggak. Hah? Enggak. Iya apa enggak? Ini ku tengok kau berdandan ini loh. Profilmu berdandan ini cantik kok ini loh. Iya makanya lihat lah gimana. Abang ini ada aja, lihat profilnya. Iya kau cantik kan? Enggak, ganteng. Cantik kok ini loh. Kau malu-malu kau. Ada aja bang ini. Loh, ini tengok ini. Nih, aku udah tengok profilmu ini. Rambutmu itu, bibirmu itu. Hah? Apa? Terserah ini debat. Apa? Enggak apa-apa bang, enggak apa-apa. Ini nanya ngapain kamu katanya aku tuh ya debat agama ya begitu. Enggak, gimana? Gini apa ya Daniel bentar Daniel ya. Iya apa itu? Bentar Daniel ya. Kamu suka nggak nengok laki-laki kekar? Enggak. Enggak suka? Yakin? Apa ini kok cerita kayak gitu? Meluruskan kayak gini ada aja bang. Hah? Aku menengok tema begininya. Maria tidak lahirkan Kristus itu gimana sih gitu? Umurmu berapa Daniel? Umurmu Daniel? Hey Daniel.
Umurmu berapa, Daniel? Daniel, Nah, umurmu berapa? saya 26. Oh, 26. Udah menikah? Belum. Oh, belum. Oh. Kau cari yang cantik apa yang ganteng? Yang cantik lah. Yang ganteng? Yang cantik. Cantik apa ganteng? Hah? Daniel? Astagfirullah, bang ini ada aja. Aku nanya gini sama bangnya, gimana bang memandang Yesus itu sebagai apa gitu? Terkadang pun Kalau saya aku juga bingung pribadi, gitu. ini aku pribadi ya, Terkadang aku pun saya juga pribadi ya. bingung. Ini aku pribadi ya, aku pribadi nggak percaya Yesus itu pernah dilahirkan. Jadi? Karena gini, karena Bible tak mampu menjelaskan bagi pembacanya. Saya dulu membacanya berkali-kali ya. Bible itu tak mampu menjelaskan bagaimana Maria yang hamil tanpa seorang suami, hidup di tengah-tengah Yahudi, berpegang pada hukum Yahudi, ya, bisa bebas dari hukum rajam Yahudi. Sementara dalam Ulangan 22 dari nomor 13 sampai dengan 30 jelas di situ tertuliskan hukuman bagi wanita pezina, yaitu hamil nikah gitu loh. Itu harusnya dilempar batu di depan rumah ayahnya. Jadi menurut abang itu dongeng gitu. Kisahnya ada, tapi tokohnya nggak ada. Tokohnya nggak ada. Tokohnya nggak ada. Kenapa? Bisa jadi gini. Bisa jadi gini Dinda, seperti cerita Malin Kundang, si Mardan. Kau pernah dengar cerita tentang si Mardan? Ya. Si Mardan, kan namanya kan beda-beda kan, tapi kisahnya sama gitu loh. Namanya beda-beda. Gini, ibaratnya orangnya, tapi orangnya nggak nyata gitu, nggak ada gitu. Nah, yang nyata. Jadi muncul pertanyaan, yang nyata itu siapa? Mardan kah? Si Mardan kah? Baru ada lagi itu dari Malaysia, siapa namanya? Si Tanggang kah? Si Tanggang. Iya, ada dari Malaysia si Tanggang namanya katanya. Iya. Kisahnya itu kan gitu, tokohnya dicurigai keberadaannya, kisahnya mungkin ada gitu loh, orangnya yang nggak ada. Tapi kalau kayak gitu abang bilang gitu kan, dari di kita orang Muslim kan ada juga ceritakan gitu, berarti itu bohong lah itu. Kalau itu bohong Enggak, kan kalau di Islam kisah tentang Isa itu Al-Quran bisa menjelaskan bagaimana Maryam bebas dari hukum rajam Yahudi. Kisah itu tertulis dalam kitab Maryam, dalam surat Maryam ayat 16 tadi kan abang bilang sampai itu nomor kisah itu 34. Di mana dikisahkan ketika Maryam itu hamil, dia pergi ke tempat yang jauh. Enggak, abang bilang Gitu loh. Dan anaknya yang baru lahir yaitu Isa itu bisa bicara ketika dalam buayan. Ada mukjizat gitu loh. Halo pengguna. Iya. Pengguna. Halo. Ini si Daniel dan ya, Islam Kristen. Ya, pribadi tidak ada. Islam Kristen, Dinda. Aku mau bertanya nih ke Faruk. Iya, Islam Kristen. Pripat. Ketawa sudah. Udah silakan bertanya silakan. Begini Bang Faruk. Bang Faruk agamanya apa? Oh, pripat lah. Pripat. Itu kan di atas itu kan ada itu tulisannya itu. Agama apa Bang Faruk? Gimana? Agama. Itu yang di atas itu ada tulisannya Maria tidak dilahirkan Kristus, bukan? Iya. Bang Faruk Makanya agama kau agamamu apa? Bang Faruk agamanya apa kan ini sekarang? Ya, saya Islam. Nah, Kamu? Islam sama Muslim apa bedanya? Ya, kamu apa agamamu? Ya kan saya nanya dulu, Islam sama Muslim bedanya agamanya apa? Oke, Cairo, Bang Medika. Islam itu disebut dinnya, Muslim itu pelakunya. Berarti ada dua versi agama itu. Apa? Ada dua versi agamanya.
Bukanlah. Muslim Terus? itu, ya Muslim itu orangnya, sayanya. Muslim gitu loh. Tapi untuk orang-orang Muslim ini, ya Muslim Faruk, Muslim ini, itu disebut dengan Islam. Tapi ada dua versi lah gitu ya. Apa? Ada dua versi ya. Apa? Ada dua versi. Apanya ada dua versi? Muslim sama Islam gitu. Enggak dua versi. Terus Dong, cair kakak Fitro. Ya, Islam itu dinnya. Ali Imran ayat 19 dikatakan din Islam. Setiap pribadi orangnya disebut muslim, yang artinya orang-orang yang berserah diri kepada Allah, gitu. itu di kitab Al-Qur'an gitu. Iya, Ali Imran 19. Di kitab Islam kitabnya apa? Apa? Islam kitabnya apa? Islam kitabnya apa? Iya. Nah, orang-orang manusia diturunkan Allah Al-Qur'an. Itu Ya, Muslim. Al-Qur'an. Gobloknya itu masa dia nggak tahu Itu kitab. Muslim. Jangan gitu Daniel, nanti kena benet aku lagi. Oke. Itu Muslim. Hah? Itu Muslim kitabnya. Al-Qur'an. Al-Quran itu diturunkan untuk seluruh umat manusia, petunjuk hidup untuk seluruh umat manusia. Al-Baqarah ayat 185. Orang-orang yang beriman kepada Quran itu disebut dengan muslim. Yang disebut dengan Muslim. Orang-orang yang mengingkari Al-Quran disebut dengan kafir. Yang disebut dengan Muslim. Kau agamamu apa? Yang disebut Islam mana? Apa? Yang disebut Islam mana? Nah, yang disebut Islam adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Itu ada dua agamanya kan gitu. Apa? Ada dua agamanya kan? Enggak ada dua. Muslim Agamanya Islam. sama Islam. Sama begini Dinda, ya. Sukumu apa Faruk? Batak, gitu loh. Namamu siapa? Faruk. Ini kan yang beda. Itu kan Aku disebut dengan beda Batak. alur, beda alur cerita. Aku pribadi disebut Faruk, gitu. Jadi Bang Faruk ini kitabnya kitab apa? Ditanya lagi. Nah, gini Dinda ya. Aku manusia, kitabku itu Al-Quran. Nah, terus kalau Al-Qur'an kitabnya Faruk, seharusnya itu kan Al-Qur'an itu kan Bang Faruk dalamin. Kan begitu? Iya, aku dalami. Karena aku dalami lah Al-Quran, makanya aku nggak percaya kalau Tuhan meninggal. Hah? Kan bukan kitab orang lain yang kamu dalamin. Kalau kamu kitab orang lain kamu dalamin, berarti kamu itu masih ada istilahnya kamu di agama orang lain gitu loh. Oh, emangnya ada orang-orang di luar Islam yang punya kitab? Jadi, Emangnya ada kitab selain Al-Quran? terus yang Kitab kamu apa? dalamin, yang kamu dalamin Enggak, kitab apa? dari mana? Yang kamu dalamin ini, yang kamu dalamin ini Maria tidak lahir di Kristus, maksudnya itu kitab mana itu coba? Oh, itu di Bibel, bukan di kitab. Oke, fine. Justru itu kenapa kamu dalamin itu? Loh, siapa yang dialami? Orang aku 27 tahun di sana, lucu kau. Itu tuh tulisan itu apa tuh maksudnya? Bukan kamu dalamin berarti itu. Saya nggak mendalami, cuman kadarullah aku pernah 27 tahun baca Bibel itu. Terus selama 27 tahun kamu dalamin, sekarang itu kamu posisinya kamu kitabnya Al-Quran. Terus kenapa kamu apakan lagi ke yang Bibel sebelumnya kan itunya? Loh, kau kenapa komplain? Kau aja nggak beragama. Itu Bang Faruk. Ini si Daniel yang Kristen aja nggak komplain, dia bagus-bagus aja. Dia dari tadi sama aku nggak marah, dia aku baca Bibelnya. Kau kan nggak beragama. Bang Faruk, perdalamin aja lah kitabmu kan gitu. Loh, kok marah kau? Bukan marah, bukan. Hah? Bukan marah. Ya udah, kalau kau nggak marah, jangan larang aku baca Bibel. Bibel yang lain, berarti kamu itu masih ada keinginan mencermati dia kan gitu.
Enggak, aku 27 tahun pernah di sana, Dinda. Dan tidak ada larangan dalam Bible ya untuk orang-orang di luar dari Bani Israel dilarang baca Bible, nggak ada. Ya terus itu maksudnya yang di atas gimana? Kalau nggak kamu Ini pertanyaanku untuk iman Kristen, bukan untuk orang yang nggak beragama. Kau kan nggak kamu beragama. tahu dari mana itu kalau nggak kamu dalamin coba? Saya 27 tahun di sana, Dinda. Kok nyambung nggak di sana? Waktu kamu nggak nyambung. Kau dari mana lagi katanya? Bang, gimana kisah abang saat abang dulu kan abangnya Kristen. Iya. Gereja apa dulu abang? Aku dulu 2, HKBP dengan Pentakosta. Oh, aku nanya aja, kenapa abang bisa murtad gitu? Keluar dari iman Kristen. Iya. Mana ada murtad Dari dari Kristen. kata-kata? Adalah. Nggak ada. Kata-kata murtad itu bahasa Arab. Murtad itu artinya kembali ke belakang atau mundur. Oke Itu lah, entah keluar dari ajaran Kristen. Ya, jadi gini, itu ya, gimana peristiwa ceritanya? ini dimulai ketika tahun 2009, 2010, ketika aku berniat untuk mendalami Bible. Ya, aku berniat mendalami Bible, aku berniat untuk dekat lagi kepada Yesus gitu loh. Ternyata aku baca di Bible, Yesus itu tidak mengenal iman Kristen. Yesus nggak pernah nyuruh gereja hari Minggu. Yesus nggak pernah memerintahkan menyembah Dia. Yesus tak pernah berjanji apapun kepada iman Kristen. Yesus tak pernah berjanji apapun kepada orang-orang yang menuhankan Dia dan menyembah Dia. Malah Yesus pun bertuhan. Yesus memuliakan hari Sabat. Yesus hidup di bawah hukum di bawah hukum Taurat. Matius 5:17-18 gitu loh. Yesus nggak pernah berjanji apapun kepada iman Kristen. Bahkan Yesus bertuhan. Yesus berdoa kepada Tuhannya yaitu Bapa. Lukas 6 nomor 12, Matius 26 nomor 39. Jadi abang gitu kan membaca. Perintahkan hukum yang utama, dengarlah wahai Shema Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dia menunjuk kepada Tuhan sosok yang lain ketika berkata Tuhan. Bahkan dia bersyukur kepada Tuhan. Lah aku bersyukur pada Yesus. Gini dia Dinda ya. Yesus ini dia bertuhan pada Bapa. Masa aku bertuhan pada Yesus? Kan gak nyambung. Iya bang, dengar dulu. Kadang pun aku juga bingung gitu. Bingung. Iya bingung. Tapi Kenapa bingung Dinda? Karena ternyata aku sadari, cair kakak kita. Baru ku sadari ternyata imanku dulu itu doktrin dari bapak-bapak gereja. Doktrin ternyata bukan seperti apa yang tertulis dalam Bible gitu loh. Kamu bacalah Daniel, ya Bible itu ya. Yesus itu tak kenal iman Kristen. Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel. Domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Matius 15 nomor 24-26. Bahkan ketika ada wanita Kanaan yang mengikuti Yesus, minta tolong sama Yesus, Yesus ngusir dia. Kenapa wanita ini mengikuti aku? Itu dimulai dari ayat 18 gitu loh. Disuruh usir. Dia minta pertolongan sama Yesus karena anaknya kerasukan. Kan kerasukan hantu lah kita bilang, nanti kena Bennett. Udah? Kan tahu kok kisah itu kan? Lalu Yesus mengatakan, bagaimana mungkin aku mengambil makanan dari anak kecil lalu kuberikan kepada guguk? Dikatakan guguk perempuan ini. Lalu dijawab perempuan ini, benar ya Tuhan, sesungguhnya guguk ini memakan makanan dari meja tuannya yang jatuh, dari makanan dari meja tuan yang jatuh. Besar imanmu ya wahai ibu, kata dia. Yesus nggak menerima dia sebagai domba. Tetap kau guguk, kata Yesus. Tetap guguk. Dari guguk nggak jadi domba dia. Tetap guguk. Karena domba-domba itu berdasarkan perjanjian lama itu adalah Bani Israel. Oh, gitu ya. Jadi abang gitu Bahkan kalau ketika Yesus menyampaikan pengajaran pada murid-muridnya dalam Matius 10 nomor 5-6, dia sampaikan jangan masuki bangsa-bangsa lain selain dari bangsa Israel, dari Bani Israel, karena sesungguhnya aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel.
Ternyata Yesus itu untuk Bani Israel. Cuman aku ingat perkataan Yesus yang dalam Markus 12:29. Hukum yang utama adalah Tuhan Allah kita Esa. Tuhan itu Esa. Kubaca dalam Al-Quran, surah Al-Ikhlas, benar sama. Tuhan itu Esa, kul huwallahu ahad. Bahkan Yesus dalam Matius 11:25 bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Kubaca dalam Al-Quran dalam bahasa Arabnya alhamdulillahirabbil alamin. Aku bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Oh. Jadi Kan abang nggak gitu. mungkin kok ikutin orang yang menolakku, tidak mengakui aku gitu loh. Iya, jadi abang gini, misalkan gini kan, abang kan dulu kan Kristen. Jadi abang lihat ayat-ayat itu, kenapa nggak abang tanya lu sama pendeta, mana tahu Udah tidak ada aku pencerahan. tanya. Gini Dinda, Tapi kalau kau mereka nggak tidak percaya, bisa kau nggak jawab. bertanya. Gak ada Aku yang bertanya. bisa bertanya. Malah disuruh aku tempat dukun, disuruh aku ke dukun. Ah, masa ada aja begitu. Iya, Dukun. dibawa bapak aku ke dukun. Katanya aku kenapa ada dirasuki hantu-hantu katanya bapakku. Disuruh aku bawa ke dukun, pergi ke dukun dibawa aku lawan dukunnya. Dia bilang pakai telur diginikan dukunnya. Aku bilang sama dukunnya, pernahkah Yesus mengajari amang baru seperti ini? Marah-marah dukunnya. Enggak maksudku yang dukunnya abang bapakku. abang bilang tadi pendeta nyuruh abang ke dukun. Bukan pendeta lo Dinda. Bapakku bawa aku ke dukun, kan kau bilang. gara-gara itulah. Kenapa abang nggak gara-gara bertanya itu. kepada pendeta? Aku bertanya kepada pendeta, bertanya kepada orang sekitarku, karena banyak kali pertanyaanku dibilang aku kerasukan, kena hantu-hantu lah gitu. Jadi bapakku berinisiatif dari kawannya, disuruh aku bawa ke dukun. Mana Jadi tahu aku setelah abang- dirasuki hantu gitu loh. Oh, jadi setelah memutuskan masuk Islam, keluarga itu gimana? Ya, aku anak laki-laki, apa urusannya sama keluargaku? Ya mantau kan ada setiap orang kan pindah agama kan ada pertentangan dari keluarga, ada Aku pertentangan anak dari orang sekitar. laki-laki. Aku anak laki-laki. Tugas dari ayah dan ibuku hanya melahirkanku. Dan tugas dari ayahku hanya menafkahiku sampai aku pada titik lemahku. Ku tinggalkan titik lemahku. Yang menentukan hidupku aku, bukan mama bapakku. Kau laki-laki. Kita yang menentukan hidup kita. Kau mau ke kanan atau kau mau ke kiri, kau. Gitu loh. Jadi ketika nanti kau mendapatkan masalah dalam hidupmu, ya, atau kehancuran dalam hidupmu, kau nggak nyalakan orang tuamu lagi. Ini pilihanku. Terkadang kan banyak Iya sih. laki-laki ini diatur-atur bapaknya, atur mamanya, gitu loh. Ngikut dia, hancur, nah kan? Gara-gara bapak ini, gara-gara mama ini. Kan gitu kan? Jadi Aku setelah anak abang masuk, laki-laki. jadi abang setelah masuk Islam nggak ada pertentangan dari keluarga lah gitu, nggak ada lah. Ada pun pertentangan, aku nggak peduli. Ini hidupku. Siapapun tidak boleh ikut campur atas hidupku. Kau mau orang ikut campur atas hidupmu, Daniel? Mau kok? Enggak lah. Itu laki. Hidupku kok ikut campur pula. Nah, dengan prinsip seperti itu, tidak serta-merta kita kurang ajar sama orang tua, enggak. Tetap berbakti kita kepada orang tua kita gitu loh. Berikan penjelasan pada orang tua kita. Ini hidupku, Pak. Ini hidupku, Ma. Gitu loh. Dan aku tidak ingkari besarnya perjuanganmu, besarnya jasamu, besarnya pengorbananmu atas hidupku. Dan membuatmu tidak menyesal melahirkan aku, itu adalah tanggung jawabku. Gitu loh. Biar aku menentukan hidupku. Gitu loh. Nanti kalian yang akan jadi saksi. Setelah aku Islam, apakah aku melakukan perbuatan yang merugikan kalian? Memalukan kalian? Tidak. Tidak. Karena apa? Setelah aku Islam, aku nggak judi, enggak. Narkoboy, aku nggak pernah memang. Miras, aku tidak suka. Zina, tidak. Marampok, tidak. Apalagi? LG Tungki, tidak. Yang baik-baik ku lakukan. Sementara teman-temanku yang masih Kristen berjudi dan juga minum tua. Iya, padahal kan Bang diajarin Kristen kan dilarang seperti itu. Tapi kebanyakan orang Kristen itu melakukan hal seperti itu ya. Nggak ada dilarang, Dinda. Ada lah, ada Bang.
Kau pernah baca nggak dalam Bible di mana dikatakan berilah minuman keras kepada orang yang mau meninggal dunia? Nggak pernah aku baca-baca Alkitab. Ada ayatnya itu. Berilah minuman keras ini, coba kita buka ya. Ya, Tapi ini. katanya di situ jangan memabukkan, jangan sampai mabuk. Ini. Iya. Ini ya. Bentar ya. Oke. Nengok live dia. Ini Amsal 31 nomor 6 sama 7 tengok ya. Amsal 31 nomor 6 sampai 7. Nih, baca Dinda nih. Nih. Kalau dia kecil pula ini, yang besar kita cari ya. Nah, ini. Nih. Aku pernah baca Bible Dinda, jadi aku ingat dia. Di kitab mana tertulis di sini ya? Amsal 31 nomor 6 sampai 7. Berikanlah minuman keras kepada mereka yang hampir meninggal. Yang Dan binasa. anggur ya binasa yang meninggal lah Dinda. Aduh. Oke. Dan anggur kepada mereka yang berat hati. Biarlah ia minum dan lupakanlah kemiskinannya dan jangan ingat bagi kesengsaraannya. Jadi boleh minum minuman keras untuk bersenang-senang, melupakan kesusahan, penderitaan. Nggak tahu lah, kadang aku bingung juga nya. Bingung, aku pun dulu Dinda bingung. Bingung, aku jujur aku bilang Dinda ya. Setelah aku baca Bible dulu Dinda, setelah aku baca Bible, sehingga aku dapat keputusan dalam Bible itu ternyata Yesus itu bukan Tuhan. Dia nggak kenal iman Kristen, tak pernah berjanji apa-apa terhadap iman Kristen. Bingung aku mencari di mana Bapak yang telah mengutus Yesus. Aku punya niat mau bundir pernah aku terpikir. Pusing kepala aku, betul kau bilang. Aku pergi ke gereja, ya kan? Orang itu nyanyi-nyanyi. Aku udah nggak masuk otakku lagi. Dia bukan Tuhan. Udah apa gitu ya? Udah nolak, bukan Aku terkadang pun gitu loh. Dia bukan Tuhan, terkadang tanya pun juga Yesus. gitu berpikir. Yesus. Aku pun Dong, cair kakak Pim dong. Siapakah engkau Yesus? Kutanya sama Yesus. Siapakah engkau Yesus? Dijawab oleh Yesus dalam Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku Yesus yang telah engkau utus. Jadi kau utusan Yesus. Ya benar. Di dalam Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang telah mengutus aku, rupanya tidak bisa kalian lihat, suaranya tidak bisa kalian dengar. Ternyata dia utusan. Yang ngutus kau siapa Yesus? Bapa. Lantas, kepada siapalah aku menyembah Yesus? Dijawab Yesus dalam Lukas 4 nomor 8. Hanya kepada Tuhan Allah pula kau menyembah dan berbakti. Dia pasal nomor 8. Disuruh Yesus aku nyembah kepada Allah. Waduh, gawat aku ini kan gitu. Aku kok nyembah kepada dia. Kau berdoa kepada siapa Yesus? Jawab Yesus dalam Matius 26 nomor 39. Dia suruh berdoa kepada Allah. Bang. Iya dengar. Karena juga bingung juga kan yang Yesus yang berdoa di Taman Getsemani kan. Apa? Kadang yang Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kadang menjadi pertanyaan juga di dalam hati. Dia berdoa kepada siapa kan gitu? Itu bertanya juga kan? kalau dia berdoa sama Kalau dia Tuhan, kenapa dia berdoa ya kan? Nah itu. Jadi bingung juga kita kan kadang gini. terpikir. Tapi kita kan ditipunya gini kan, dibilang itu Tuhan jadi manusia. Waktu itu Yesus jadi manusia katanya kan? Iya. Iya kan? Kalau memang dia berpura-pura, kenapa dia harus ikut pura-pura berdoa juga? Itulah aku menjadi pening. Bingung Ya kan? bas-bas kayak gitu. Masa Tuhan berpura-pura? Berpura-pura dari siapa Tuhan? Sama siapa Tuhan takut rupanya harus berpura-pura? Pening kan?
Heeh. Pening. Makanya aku alhamdulillah belajar Islam. Hingga akhirnya aku nggak pening lagi, Dinda. Nggak pening lagi aku. Karena apa yang ku amalkan, ya kan, apa yang ku imani, apa yang ku imani, apa yang ku lakukan ternyata selaras dengan Yesus. Jadi gini, Dinda, kau pernah dengar lagu nggak gini? Ku mau cinta Yesus selamanya. Iya. Selamanya. Iya. Ku mau cinta Yesus Iya. selamanya. Iya. Aku dulu dengar lagu itu kan, itu panjang kan. Itulah lagu itulah menjadi alasan untuk aku cinta Yesus. Bagaimana caranya aku cinta Yesus? Cair bro, Bang Mama. Dengan mencari tahu Yesus berdasarkan perkataan Yesus dalam Bible. Lagu itulah dulu mendorong aku untuk aku balik membaca Bible lagi gitu loh. Terkejut aku rupanya. Setelah aku baca Bible, aku dapatkan pernyataan-pernyataan Yesus dalam Bible. Ternyata dia tidak Tuhan dan dia pun bertuhan. Dia tidak kenal iman Kristen. Dia tidak pernah memberikan pengajaran kepada iman Kristen dan kepada orang-orang yang menuhankan dia. Lalu aku dengar lagu lagi. Lagu ini kalau kau tahu. Iya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia. Markus 7 nomor 7. Percuma mereka beribadah kepadaku, sementara pengajaran yang mereka sampaikan berasal dari manusia. Sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Nggak berarti rupanya. Sia-sia apa kata Yesus Markus 7 nomor 7? Percuma katanya mereka beribadah kepada aku, sementara pengajaran cair dong yang mereka sampaikan berasal dari manusia. Pendetaku manusia, bapak mamaku manusia, orang-orang sekitarku manusia. Pengajaran-pengajaran dari manusia ini kontradiksi dengan pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Bahkan kitab yang kalian imani adalah kitabnya Musa. Jelas di dalam kitab Keluaran 20, di mana di situ disampaikan tentang 10 hukum Taurat. Ya, jangan berbuat bagimu patung. Kok tengok di gereja banyak kali patung. Itulah Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit maupun ada yang di bumi. Ternyata di gereja banyak patung. Kita dilarang untuk membuat patung, apalagi menyembahnya. Bersera ini aku di bersera. Udah nggak benar lagi ini, hingga akhirnya ada kemunafikan dalam Kristen ya. Ketika gereja pun aku udah nggak selera lagi gitu loh, nggak selaras lagi. Bahkan ketika aku tengok orang berdoa sampai maaf cakap ya, orang Kristen apa Pentakosta kan apa gitu-gitu. Aku nengok gini, ya Allah. Oh, pemikiranku waktu itu ya. Ini kerasukan ini. Nggak seperti ini. Nggak seperti ini orang-orang yang mengenal Yesus. Jika dalam iman kalian, ke-12 murid adalah orang-orang yang mengenal Yesus, pernahkah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan murid yang lainnya, ketika di hadapan Yesus mereka begini, sekira Nggak pernah. Depan Yesus saja mereka nggak pernah begini. Pingsan. Pingsan. Kasih teh manis panas bangun. Ya, Caindro, bangun nih. Jadi dulu aku tengok peribadatan teman-teman Kristen dan keluarga aku. Kalau aku tengok ini nggak pernah diajarin Yesus, ini nggak pernah diajarin Yesus. Aku tahu Yesus nggak pernah ngajarin ini gitu loh. Tapi kudapati memang di dalam KPR 11 nomor 26-nya kali pertamanya aku terkejut. Di mana di situ tertuliskan ya, untuk kali pertama iman mereka disebut dengan iman Kristen. Ternyata Kristen itu made in Paulus. Buawaan Paulus. Udah terus ku kaji lagi Bible, ku korelasikan jika benar Paulus ini adalah apostolos utusan Yesus, adakah pengajaran-pengajaran dari Paulus yang selaras dengan pengajaran Yesus? Saya tanya si Daniel,
Adakah? Sebutkan satu saja pengajaran dari Yesus yang selaras dengan pengajaran Paulus. Adakah? Kurang tahu Daniel? aku kayak gitu bang. Kurang tahu aku yang kayak gitu. Nah, nggak ada. Nggak ada. Di dalam Markus 12:29, Matius 11 nomor 25, Yesus menyatakan Bapa itu adalah Tuhan. Malah di dalam kitab KPR 9 nomor 11, kitab KPR 9 ayat 1 sampai seterusnya dikatakan Paulus Yesus itu Tuhan. Yesus berkata Bapa itu Tuhan. Paulus mengata Yesus itu yang Tuhan. Gak Coba tahu lah. bang, kadang bingung aku. Coba kau pikir itu. Bingung. Gitu loh. Yesus memerintahkan Yesus sendiri dia berpegang kepada hukum Taurat. Matius 5 nomor 79. Itulah alasan dia tidak makan daging B2. Gitu loh. Makanya di dalam kitab Yesaya, kitabnya Yahudi, Yesaya 66 nomor 17, itu suruh bantai pemakan tikus dan juga B2. Binatang menjijikkan. Makanya Yesus nggak makan. Malah Paulus mengatakan bukan sesuatu yang masuk ke dalam mulutmu yang najis, tetapi yang keluar dari mulutmu adalah yang najis. Semua boleh dimakan. Nantilah aku tanya pendeta ya. Iya, Yesus juga berpegang kepada hukum Taurat. Makanya di dalam Lukas 2 nomor 21, Lukas 2 nomor 21 dikisahkan Yesus itu bersunat. Gitu loh. Tapi itu kan apa yang disampaikan dalam Taurat, malah dikatakan Paulus tidak lagi jika kamu bersunat dipotong keikatanmu, maka Kristus tidak berarti bagimu. Kemana? Lebih sakit lagi hatiku dulu Daniel. Di mana ayat ini hampir gak pernah dibaca pendetaku ketika aku baca Galatia 3:10 dan Galatia 3:13. Sakit kali hatiku dulu baca itu. Sakit kali hatiku sama Paulus dulu. Apa katanya? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang-orang tergantung di kayu salib. Dikutuk dia Yesus Daniel. Dikutuknya Yesus, sakit kali hatiku baca itu dulu. Aku mau cinta Yesus, kok dikutuk Paulus ini pula Yesus. Bahkan dalam Galatia 3:10 dikatakan orang-orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah berada di bawah kutuk. Musa hidup di bawah hukum Taurat. Yesus hidup di bawah hukum Taurat. Jika mereka hidup mengambil upah dari pekerjaan hukum Taurat, maka mereka hidup di bawah kutuk. Dikutuknya Yesus, sakit hati aku. Itu ya. Malah dulu, kalau ada orang yang mengutuk Yesus, sakit hati nggak kok? Hah? Gak tahu lah aku bang. Kok nggak tahu kau? Sementara dalam Islam nggak pernah mengutuk. Nabi Muhammad SAW tak pernah mengajarkan untuk mengutuk orang, nggak pernah. Itu kok jangan ceritanya yang apa bang itu salib yang terkutuk itu memang katanya ceritanya siapa yang disalib itu katanya terkutuk, itunya setahu saya. Iya, Yesus disalib nggak? Salib. Nah, berarti Yesus terkutuk nggak? Saya kurang sempat. Gini Dinda ya, kita pakai logika ya. Aku tidak mendoktrinmu atau tidak memaksamu atau bahkan memframingmu, tidak. Kau tahu kan dalam Bible dikatakan orang yang di kayu salib itu terkutuk. Yesus mati di kayu salib enggak? Ya. Iya, berarti Yesus terkutuk tidak? Iyalah, ya. Terkutuk. Sementara dalam Matius 25:41 dikatakan orang-orang terkutuk akan dienyahkan ke dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Waktu itu aku membaca seolah-olah Paulus ini mau memframing Yesus itu dalam api neraka. Tapi kan ceritanya kan Yesus disalib kan terkutuk kan untuk membebaskan kita dari kutuk, dari maut. Di mana dikatakan membebaskan dari kutuk apa? Membebaskan dari kutuk memang apa? Di kitab itu di Bible nggak ada dibilang hal seperti itu. Iya, pemahamanmu lah Dinda. Kita pakai akal aja nih. Membebaskan kalian dari kutuk apa? Ya kutuk dosa dan Hawa. Gak ada itu ayatnya kau bilang.
ya kita jangan lihat dari ayat gitu. Ya ada. Kalau dalam Bible dikatakan membebaskan kalian dari kutuk hukum Taurat. Bagi Paulus, hukum Taurat itu sebuah kutukan. Sementara dalam Ulangan 33 nomor 4, hukum Taurat itu adalah ketetapan hukum yang disampaikan Tuhannya Musa kepada Bani Yakub. Berarti ketika Musa mengutuk hukum Taurat, menyatakan hukum Taurat kutukan, berarti dia secara tidak langsung dia mengutuk Tuhannya Musa enggak? Iya. Mengutuk Tuhannya Musa. Dia telah mengutuk sosok yang menurunkan Taurat untuk Musa karena dia mengatakan Taurat itu adalah kutukan. Ngeri kali. Ngeri kali Paulus ini. Aku bacanya dulu di dia, ngeri kali Paulus ini. Semua dia kutuk. Musa dia kutuk, Galatia 3:10. Tuhannya Musa dia kutuk, Galatia 3:13. Yesus pun dia kutuk, semua dia kutuk. Jadi aku tanya sama Bang, alasan Abang masuk Islam karena itulah. Iya, karena ternyata ya Islamlah yang bisa selaras dengan akal gitu loh. Dan memang ajaran yang damai, ajaran yang penuh dengan kasih, rahmat untuk semesta alam adalah Islam. Karena Islam itu terdiri dari dua hukum, sunnatullah, hukum Allah dan hukum Nabi Muhammad SAW. Kau tahu nggak? Untuk ikut Yesus, untuk jadi murid Yesus, kau harus benci kepada mama bapak. Kau tahu nggak? Bukan benci. Jadi kita kalau ikut dia apa ya kemarinnya, aku pun kurang paham juga sih baca kitab. Aku baca. Lukas 14 nomor 26. Ya. Jika seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ibunya, ayahnya, istri dan anak-anaknya, saudara laki dan perempuannya, maka dia tidak layak bagiku. Maka dia tidak layak menjadi muridku, kata Yesus. Berarti ketika kau tidak benci kepada ibu bapakmu dan semua orang yang dikatakan dalam Bible itu, layak nggak kau menjadi murid Yesus? Nggak tahu lah itu. Ya, bingung lah kan? Iya. Nggak tahu aku tuh. Seram Dinda. Belum lagi kalau kau baca di ayat-ayat yang lainnya Dinda, seram Dinda. Kadang sih bingung juga sih. Bingung juga. Kadang bingung juga. Bingung lah otak ini. Ya, kalau kau memang gini ya, kalau kita semakin ingin tahu tentang iman Kristen, kita semakin bingung, betul nggak? Iya sih. Bingung kan? Contoh lah. Yesus yang dilahirkan Maria ini Tuhan bukan? Iya Tuhan. Oke, ketika Maria melahirkan Yesus, berarti dia melahirkan Tuhan bukan? Iya. Oke, adakah Tuhan lain selain Yesus pada saat itu? Dalam versi Kristen tidak ada. Tidak ada kan? Sekarang saya tanya, Bapak Tuhan bukan? Bapak yang iya Tuhan. Allah Bapa Tuhan bukan? Allah Bapak iya. Pak udah tambah satu. Salah. Roh Kudus Tuhan bukan? Roh Kudus ya Roh Kudus. Bukan Tuhan. Iya, Roh Kudus itu dari Bapa, berasal dari Bapa. Iya, Roh Kudus yang berasal dari Bapa ini, Roh Kudus yang berasal dari Bapa ini Tuhan bukan? Kok dia yang berasal dari Bapa itu ya berasal dari Bapa ya berasal dari Tuhan juga. Nah, berarti dia Tuhan juga Roh Kudus. Maksudnya bukan Tuhan aku. Salah. Gini Dinda. Yesus yang dilahirkan Maria ini Tuhan bukan? Anak manusia. Tadi kau bilang Tuhan atau anak manusia? Tak lah, jangan bahas-bahas itu lah pening. Kaki otakku. Bingung kau kan? Bingung aku. Jadi inilah buktinya teman-teman ya. Memang kami ya ketika masih Kristen dulu, ini jujur Daniel ya, jujur kita Daniel ya. Iya, aku pun dari kecil dulu ya, tidak pernah diberikan penjelasan bagaimana Yesus itu, bagaimana ketuhanan Yesus itu, betul nggak? Iya. Ya kan, penting imani Yesus Tuhan, gitu aja kan dulu kan Daniel kan? Dulu pun aku pernah tanya,
ini Tuhan Yesus Tuhan. Kenapa ini gambar apa? Satu lagi pikirku. Kok ada dua Tuhan? Terus apa kata pendetamu? Enggak menit sama orang tua aja aku tanya. Iya Bapak di surga. Apa kata orang tuamu? Udah aku diam aja. Bapak di surga. Ya udah aku diam aja lah. Oh, dibilang bapakmu itu bapak di surga katanya. Iya. Oke, berarti dua Tuhanmu kan waktu itu kan dalam pemahamanmu kan? Enggak Karena dua gambar, aku kan? bimbang. Di situ aku bimbang. Iya, karena ada dua gambar kan di gambar itu kan, gambar Yesus dan gambar sosok bapak itu tadi kan, yang ngapain Yesus itu kan, yang menjamah Yesus kan, Iya. kan? Terus di bapakmu kan, itu bapak di surga katanya kan. Sementara dalam iman Kristen, bapak di surga adalah Tuhan, betul? Iya. Betul. Berarti ada dua Tuhan kan? Enggak tahu. Bingung kok. Bingung memang. Sementara dalam Bible Yesus bertuhan pada Bapa. Tapi manusia, khususnya teman Kristen bertuhan pada Yesus. Gitu loh. Salah, aku bingung. Enggak. Makanya Daniel, gini Daniel, ya, yang ditakutkan begini Daniel. Setelah kita Ya, paparkan data yang ada, ya kan? Setelah kita paparkan data yang ada, bahkan dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23, orang-orang yang manggil Yesus itu Tuhan, bernubuat demi nama Yesus, bermukjizat dengan nama Yesus, itu akan diusir oleh Yesus. Dikatakan Yesus si penyesat dan si penyesat dan pembuat kejahatan. Sekarang saya tanya, dengan kondisi kebingunganmu tadi, jika saja surga dan neraka itu ada, andaikan kamu mati, kamu masuk surga apa masuk neraka? Aku. Saat ini, andaikan kau meninggal saat ini dalam kondisi seperti ini, ya, dan seandainya ada surga dan neraka, terus kau meninggal ini, kau masuk surga apa masuk neraka? Pengennya kalau bisa masuk surga lah. Bukan kepengen, tapi dengan kondisimu saat ini, dengan keadaanmu saat ini, kau sendiri nggak tahu. Dengan kebingunganmu ini tadi, dengan kondisi bingungmu saat ini tadi, andai kan saat ini meninggal kamu, kau masuk surga apa masuk neraka? Itu nggak bisa kita bilang bang. Bingung kan? Bingung juga kok kan? Bingung kan? Iya. Bingung dia. Yang ada jaminannya, tapi jika berpegang kepada perkataannya Yesus, masuk neraka. Dan jika kamu pun mengikuti Yesus berdasarkan ketetapan Paulus, Galatia 3:13, Matius 25:41, kalau kau ikut Yesus, kau pun masuk neraka. Karena berdasarkan perkataan Paulus dalam Galatia 3:13, Yesus itu menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Dan orang-orang terkutuk itu dilempar ke dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Markus 9 nomor 49, kamu akan digerami dengan api. Markus 9:49 baca itu, digarami dengan api. Ya, setiap dari kamu akan digarami dengan api. Digarami dengan garam aja pedih, apalagi digarami digarami dengan api. Oke lah, Masalahnya itu, apa lagi Daniel? Oke lah, aku udah dapat pencerahan juga dari abang. Kamu tinggal di rumah orang tua Daniel atau ngekos merantau? Saya tinggal di tempat Inang Muda. Oh, tempat keluarga. Aduh, anak laki jangan tinggal di rumah keluarga lah Daniel. Saya dari merantau sana, merantau sini. Iya, merantau pun kamu Daniel. Kau sama aku. Aku pun dulu begitu. Aku tamat SMA keluar aku dari rumah mamaku. Nggak mau aku lagi tinggal di rumah mamaku, dan aku nggak mau tinggal di rumah keluargaku. Anak laki jangan tinggal di rumah keluarga. Berdirilah dengan kaki sendiri. Kau jujur ya, aku tanya jujur ya. Ini pertanyaan terakhir sama kau. Pertanyaan terakhir ini. Menurutmu enak atau menderita atau sakit hati tinggal di rumah keluarga? Sakit hati. Sama-sama tahu lah kita nih. Mau nangis kau bilang ya kan? Iya, sama-sama tahu lah. Kau bilang. Gimana lah bang? Aku nggak ada rumah. Bapak mamaku udah nggak ada lagi. Oh, udah nggak ada lagi bapak mamamu? Kau di mana?
tebing tinggi. Kok kerja apa di sana? Saya di Malaysia kiannya Malaysia. Kerja apa kok di sana? Nanti balik. Aku kerja cleaner, Apa itu cleaner itu? office boy. Office boy. Ya. Kenapa kok nggak tinggalkan rumah anak mudamu? Ya aku tinggal di sini, yang tebing tinggi nunggu aku. Iya, kenapa kau tidak keluar dari rumah inang mudamu? Kenapa gitu loh? Namanya kan apa? Jadi mau di mana lagi? Saranku gini aja Daniel, anak laki-laki itu harus mandiri. Ya, jangankan orang tua udah meninggal, masih hidup pun orang tua kita, jangan pernah tinggal di rumah saudara, Jangan, nanti mereka tuh bukan apa, nanti ada sikap mereka yang menyakiti perasaan kita, tersinggung kita, rusak hubungan kita berkeluarga, itu dijaga. Kayak kau lah kan, kayak gitu yang muda kan, sakit hati kok kan. Cobalah bayangkan ini, andaikan lah makmu masih hidup mamakmu, nangis nggak mamakmu nengok kelakuan inang mudamu itu, nangis nggak? Baik-baik aja nya, nggak ada omongan apa-apa. Iya, buktinya kan kau sakit hati. Inang muda itu kan adik mama kan, bukan? Iya. Nah, Orang Batak kan? iya, sedih nggak emakmu nengok perbuatan inang mudamu Iya. yang tidak ramah samamu? Seandainya emakmu bisa nengok, Iya. sedih kan? Nah, itu yang dijaga biar baik berhubungan ini, karena dalam kita orang Batak ini, ya dalam adat Batak, dalam hubungan kita Batak ini, ketika jauhnya wangi, kalau dekat bau. Dan jauh itu wangi, jauh kita dirindukan, mending kita jauh saja lah. Datangnya sebulan sekali, 2 bulan sekali, datang kita kasih jajan sama anak-anaknya. Kalau tinggal kita di rumahnya bau. Belum lagi gini Daniel kan, saudara-saudara kita apalagi di Batak ini pelit-pelit, betul nggak Daniel? Sama-sama tahu lihat kita. Ya kan, sama-sama tahu lah kita, kata si Daniel, iya pelit-pelit. Tapi kalau Islam Daniel, nah, ku pastikan nggak kayak gitu Daniel. Bang, Karena kami diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjalin hubungan kekerabatan kepada keluarga dari mama dan bapak kami, meskipun bapak mama kami sudah meninggal dunia. Sebenarnya bukan masalah ajaran agamanya, tergantung sikap-sikap orangnya itu Bang. Kadang adanya kita orang Muslim yang nggak bagus kan. Nah, berarti gini dia Daniel, yang jadi patokan itu adalah acuannya, aturannya. Di dalam Islam ada aturannya yang mengatur itu, nggak boleh. Kalau dalam Kristen ada rupanya aturannya itu nggak boleh. Apa yang melawan orang tua? Nggak tentang berbuat atau bersikap kepada keluarga, kayak kaulah anak dari kakaknya gitu loh. Ada nggak aturannya seperti itu bersikap dalam Kristen, ada nggak? Nggak tahu, nggak pernah baca kitab. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada aturannya. Dalam Bible itu nggak ada aturannya bagaimana bersikap kita kepada keluarga kita, apa kita nggak ada. Bahkan disuruh benci kan? Bener nggak? Lukas 14 nomor 26. Jadi apa yang diganti? Apa yang dikatakan inang mudamu itu udah benar. Gimana? Nantilah saya lihat kitab yang abang bilang tadi ada nggak atau enggak. Iya, makanya gini Daniel. Langkah pertama itu Daniel gini. Kau punya adik atau apa berapa bersaudara kalian coba? Satu orang ke seorang. Kau anak tunggal. Nah, saranku gini Daniel, kau laki-laki, hiduplah kau di kedua kakimu sendiri. Jangan kau hidup di rumah orang. Apalagi kau sudah kerja, tinggallah, ngekos lah. Malu lah anak laki, coba malu. Anak laki tinggal di rumah keluarga, nggak malu. Orang Batak mentalnya kuat-kuat loh, gitu loh, malu lah. Tinggal di rumah keluarga. Kalau anak perempuan mungkin, ya dia nggak punya bapak mama, terpaksa dia tinggal di rumah keluarga. Supaya apa? Supaya ada yang menjaga kehormatannya. Anak perempuan ini kalau sembarangan nanti kan takutnya bunting. Kalau kau kan nggak bunting kau. Oke lah ya Bang ya. Udah mau sore ya. nih. Ya, gitu Danielnya.
Nanti kalau kau ke Medan kau DM aja tuh. Ku kasih kau kerjaan kalau kau mau. Betul Bang, selamat, salam kenal lah. Iya, salam kenal. Oke, terima kasih ya pencerahannya. Oke. Bentar ya. Iya. Karena memang gitu nasibnya teman-teman. Tinggal di rumah saudara tuh begitulah nasibnya. Bang Faro mau sholat, aku udah selesai sholat. Iya, aku mau sholat nih, ntar lagi. Ya, tanyain yang lain ya. Banyak kali minta naik ini. Tadi banyak hotel, tapi karena Bang Faro masih ngomong sama itu, enggak lah. Iya. Ya kita coba kasih pencerahan lah sama dia kan. Berat kali beban hidupnya kayaknya aku tengok. Astagfirullahaladzim. Halo. Yang noise langsung diturunkan ya. Yang noise langsung diturunkan. Oke. Bang Faro noise. Oke, Ana, walah si Ananya langsung ke Google. Yon, selamat sore Yon. Belum duduk ya teman-teman ya. Kalau udah duduk bilang Jackie. Selamat sore Jackie. Jack. Oh Jackie, on cam Bunda Istiko suruh aku on cam macam mau kasih singa aja. Jackie, tunggu dulu ya. Jack. Jackie. Oh Jack. Udah turun ya. Bostur, selamat sore. Jack Lee sama aja lah itu. Bostur. Oke. Aku manggilkan macam manggil anak aku lah ya. Aku kan manggil anakku kayak gitu. Kan. Yo, lain. Buset kali. Mana nih? Otenailah kalian. Babang Faro, Babang Faronya sholat asar dulu. Di tempatku sudah selesai. Tempat Bang Faro baru mulai. Karena kita beda provinsi, beda wilayah. Jadi kita beda-beda azannya. Pasien berikutnya silakan naik. Jangan naik ke atas kalian. Ya, belum azan. Oh, Medan belum azan. Umi Esti on cam. Yoi, sabarlah, pakai ini dulu. Pakai apa namanya nih? Moisturizer. Terus pakai apa namanya nih? Sunscreen. Biar nggak petak kali mukaku kayak Oten. Ya kan? Salam balua on cam dulu. Kalian nyuruh aku on cam masih mending. Kalian nyuruh on cam cair drong gitu ya kan? Ini gak ada. Disuruh on cam. Gak ada cair drongnya. Cair drong. Tunjukkan pesonamu Ten. Iya nih si Oten gak mau tunjukkan pesonanya. Padahal aku mualaf lah kalian. Siapa? Oten. Ya Ten, mualaf lah Ten, yuk. Jangan. Biarkan mereka di situ. Kalau mereka mualaf, siapa teman kita diskusi? Nggak ada, ya kan? Nggak ada teman kita diskusi. Nanti sepi kali, ya kan? Ntar aja lah mualafnya. Ayo, mana nih? Rindu bergelora.
RM Berkah. Selamat sore. Sore, assalamualaikum. Oh Islam, Waalaikumsalam Bang. Apa yang mau disampaikan? Enggak, izin ikut duduk aja, pingin ikut dengar. Oh, kalau duduknya di bawah aja ya Bang ya. Oh, Dengarnya boleh, di boleh. bawah aja dulu ya.